Barca siap putus kontrak Frenkie de Jong jika tak hengkang tahun depan. Barcelona siap pertimbangkan pemutusan kontrak untuk kapten mereka Frenkie de Jong jika gelandang asal Belanda itu tak juga hengkang dari tim Catalan itu tahun depan. Barca hadapi situasi kritis dengan salah satu pemainnya, Frenkie de Jong, demikian ungkap jurnalis Alfredo Martinez. Reporter itu menyebutkan jika pemain internasional Belanda tersebut tak tinggalkan Barca hingga musim panas mendatang, maka tim Catalan tersebut kemungkinan terpaksa mempertimbangkan langkah drastis, yakni memutus kontraknya. Langkah ini berawal dari rasa khawatir yang terus-menerus di kubu Barca, terutama mengenai situasi kontraknya dan dampaknya terhadap finansial klub. Saat ini De Jong masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2026. Namun, negosiasi kontrak baru mantan bintang Ajax itu menemui jalan buntu. Barca sudah berusaha sodorkan tawaran, tapi pihak De Jong tak juga meresponnya. Meskipun Barcelona sudah lakukan pendekatan, tapi tak ada indikasi bahwa pemain itu bersedia untuk memperbarui kontraknya. Aksi diam pihak De Jong inilah yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di Barcelona, yang bahkan terus berkembang dengan kekhawatiran bahwa pemain itu kemungkinan akan hengkang secara cuma-cuma saat kontraknya selesai. Untuk hindari hal ini, Barca pun bersiap mengambil tindakan tegas, yakni jika De Jong tak setuju dengan kesepakatan barunya atau tak juga memberi kejelasan mengenai masa depannya pada akhir musim ini, maka Barca berniat menjualnya. Keputusan ini sejalan dengan strategi klub untuk hindari perginya seorang pemain secara gratis, terutama pemain yang menjadi aset bernilai tinggi seperti De Jong. Secara finansial, Frenkie de Jong telah menjadi beban yang cukup berat bagi Barca setelah ia memperpanjang kontraknya di masa pandemi. Total biaya yang harus dikeluarkan tim Catalan itu untuk mempertahankan pemain tersebut mencapai sekitar 35 juta euro atau setara 586 miliar rupiah per musim. Barcelona sudah tentukan calon pengganti Lewandowski, Gyökeres, atau David. Robert Lewandowski telah menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia selama lebih dari 1 dekade, dan di usia 36 tahun, dia masih tampil luar biasa di FC Barcelona. Musim ini ia menunjukkan ketajaman yang luar biasa di bawah pelatih Hansi Flick, bangkit dengan impresif setelah musim yang cukup menantang tahun lalu. Sebagai pemain veteran asal Polandia, Lewandowski terus membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk tetap tampil di level tertinggi. Bahkan ia kini mengungguli Erling Haaland dalam jumlah gol di Eropa, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa ia masih menjadi salah satu penyerang terbaik dunia. Viktor Gyökeres, penyerang asal Swedia, saat ini merupakan satu-satunya pemain yang mencetak lebih banyak gol daripada Lewandowski di Eropa. Pemain 25 tahun ini sedang berada dalam performa terbaiknya, dengan kemampuan mencetak gol yang konsisten menjadikannya salah satu prospek paling menarik di pasar. Gyökeres telah menarik perhatian banyak klub top Eropa, dan Barcelona dikabarkan sedang mencari berbagai cara untuk mengamankan tanda tangannya. Pilihan lainnya di daftar Deco adalah Jonathan David, penyerang asal Kanada yang akan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini. David menjadi opsi finansial yang lebih masuk akal bagi Barcelona mengingat tantangan keuangan yang dihadapi klub. Rencana Barcelona adalah untuk mendatangkan David untuk berbagi beban dengan Lewandowski terlebih dahulu sebelum secara bertahap menyiapkannya untuk menggantikan posisi pemain Polandia tersebut sebagai penyerang utama tim. Namun meskipun David memiliki potensi yang besar, Barcelona dikabarkan masih memikirkan pro dan kontra dari kemungkinan transfer ini. David memang memiliki kredensial yang mengesankan dan potensi yang signifikan. Barcelona kehilangan koneksi seperti kehabisan bensin. Barcelona kalah dari Las Palmas pada laga pekan ke-15 La Liga 2024/2025. Pada laga itu, Barcelona kehilangan koneksi sama seperti pada 2 laga sebelumnya di La Liga. Barcelona akhirnya gagal menang 3 laga beruntun. Barcelona menjamu Las Palmas di Stadion Olímpic Montjuïc Sabtu (30/11) malam waktu Indonesia Barat. Tanpa gol pada babak pertama, Barcelona kebobolan 2 kali pada babak kedua. Tim racikan pelatih Hansi Flick itu kalah dengan skor 1-2. Hasil itu jadi catatan buruk bagi Barca.
Sebab dikutip dari Marca, ini merupakan kekalahan kandang pertama Barcelona sejak 1971. Setelah 53 tahun, Barcelona kalah dari Las Palmas pada duel di kandang sendiri. Terlepas dari rekor di atas, kekalahan dari Las Palmas lebih dari kehilangan 3 poin bagi Barcelona. Sempat melaju sendirian dalam persaingan gelar juara, Barcelona kini membuat persaingan kembali hidup bagi tim lain. Sebelum kalah dari Las Palmas, Barcelona imbang 2-2 lawan Celta Vigo dan kalah 0-1 dari Real Sociedad. Barcelona gagal menang pada 3 laga La Liga beruntun. Ada 8 poin yang melayang. Barcelona kini punya 34 poin dari 15 laga yang dimainkan. Barcelona kini hanya unggul 2 poin dari Atletico Madrid yang berada di bawahnya. Sedangkan dengan 1 laga belum dimainkan, Real Madrid hanya terpaut 4 poin dari Barcelona. Ketika Anda bermain sebagai sebuah tim, atau lebih baik dari sekadar sebagai tim, dan semua orang bertahan dengan baik, termasuk di lini depan, dan terkoneksi dengan baik, kami dapat bermain dan menang melawan siapapun, ucap Hansi Flick. Barcelona kebobolan 4 kali pada 3 laga terakhirnya di La Liga. Hansi Flick sadar ada masalah di lini belakang. Akan tetapi itu bukan hanya 4 gol terakhir, itu juga dimulai di depan, tegas pelatih asal Jerman itu. Bek Barcelona Alejandro Balde cedera horor. Pemain bertahan Barcelona Alejandro Balde dilarikan dengan tandu setelah terlihat muntah darah akibat tabrakan keras yang dialaminya dalam pertandingan melawan Las Palmas di La Liga. Insiden tersebut terjadi di pertengahan babak pertama dalam kekalahan Barcelona 2-1 dari Las Palmas, kekalahan pertama mereka di kandang musim ini. Alejandro Balde yang baru berusia 21 tahun terjatuh setelah berbenturan dengan Sandro Ramires saat berjuang memperebutkan bola. Ia tampak kesulitan bernapas dan memegang lehernya sambil terbatuk dan tercekik. Tak lama setelah itu Balde diketahui muntah dengan laporan dari Dentro de Juego menyebutkan bahwa yang dikeluarkannya adalah darah. Pemain asal Spanyol itu kemudian dipindahkan ke tandu dan digantikan oleh Gerard Martin. Insiden ini tentunya menambah kekhawatiran terhadap kondisi fisik Balde yang sebelumnya sudah menunjukkan performa solid untuk Barcelona. Balde telah memulai 11 dari 15 pertandingan La Liga Barcelona musim ini. Meskipun baru berusia 21 tahun, ia sudah tampil dalam 95 pertandingan untuk klub dan telah menjadi bagian penting dari lini pertahanan. Ia juga mencatatkan debut internasionalnya bersama timnas Spanyol pada tahun 2022 dan telah mengoleksi 7 caps. Namun sayangnya Balde terlewatkan dalam skuad Euro 2024 Spanyol meskipun timnya akhirnya berhasil meraih gelar juara dalam turnamen tersebut. Barcelona memasuki pertandingan melawan Las Palmas dengan keunggulan 4 poin dari Real Madrid meskipun sudah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Mereka juga memulai kampanye Liga Champions dengan impresif, meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan.